Halo, salam damai semuanya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi matematika tentang bilangan berpangkat. Yang pertama ini saya akan lebih fokus pada pangkat bulat positif. Di sini misalkan diberikan 3 kali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali sama dengan 3 pangkat 4, di mana 3-nya ini kita sebut bilangan dasar atau bilangan pokok, kemudian 4-nya ini disebut pangkat atau eksponen, dan 3 pangkat 4-nya ini disebut bilangan berpangkat. Nah, mungkin teman-teman untuk referensinya bisa teman-teman lihat di buku referensi teman-teman masing-masing, karena di sini saya akan membahas rangkumannya saja. Di sini ada beberapa sifat bilangan dengan pangkat bulat positif. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, di mana A-nya ini adalah bilangan real. Bilangan real itu sendiri bilangan yang memuat bilangan asli, bilangan caca, bilangan bulat, bilangan rasional, dan bilangan irasional. Kemudian sifat 2, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. A-nya ini adalah bilangan real ya. M dan N-nya ini tentu saja pangkat bulat positif. Kemudian M-nya ini harus lebih besar daripada N. Kemudian sifat 3, A pangkat M dikali pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Kemudian sifat 4, A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kemudian dari sifat 3 dan sifat 4 bisa kita dapatkan A pangkat P dikali B pangkat Q dikali pangkat N sama dengan A pangkat P dikali N dikali B pangkat Q dikali N. Kemudian sifat 5, A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Kemudian dari sifat 3 dan sifat 5 bisa didapatkan A pangkat P dibagi P pangkat Q dikali pangkat N sama dengan A pangkat P dikali N dibagi B pangkat Q dikali N. Nah, mungkin untuk sifat-sifat ini teman-teman tidak perlu menghafal karena sering-sering latihan, sering-sering mengerjakan soal, pasti dengan sendirinya otomatis hafal. Di sini ada beberapa soal latihan. Nah, ini perintahnya menyederhanakan. Di sini ada nomor 1, A pangkat 9 dikali A pangkat 4. Kemudian nomor 2, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 3. Kemudian nomor 3, 1 per 5 pangkat 3 dikali 1 per 5 pangkat 4 dikali 1 per 5. Kemudian nomor 4, 12 T pangkat 7 dibagi 2 T pangkat 4. Nomor 5, 6 pangkat 4 dikali pangkat 2. Kemudian nomor 6, 8 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Nomor 7, 2 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3. Kemudian nomor 8, 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikali 27 per 125. Nomor 9, 16 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dibagi 81 dikali 256. Nomor 10, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 dikali pangkat 2. Nah, ini untuk jawabannya nomor 1, A pangkat 9 dikali A pangkat 4. Kita gunakan sifat pertama, jadinya A pangkat 9 ditambah 4 sama dengan A pangkat 13. Kemudian nomor 2, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4 dikali 7 pangkat 3. Ini kita gunakan sifat 1 sama dengan 7 pangkat 2 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 7 pangkat 9. Kemudian nomor 3, 1 per 5 pangkat 3 dikali 1 per 5 pangkat 4 dikali 1 per 5 sama dengan 1 per 5 pangkat 3 ditambah 4 ditambah 1. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa dari mana ini 1? 1 ini berasal dari 1 per 5 ini sendiri, teman-teman. Karena nilai 1 per 5 ini sama saja dengan pangkat 1. Jadi masih ada nilainya, bukan berarti ini 1 per 5 hasilnya 0 ya, atau pangkatnya 0. Kemudian 1 per 5 sendiri ini masih tetap bilangan real ya. Jadi ini salah satu bilangan rasional. Bilangan rasional itu sendiri masih termasuk bilangan real. Kemudian di sini langsung saja hasilnya 1 per 5 pangkat 8. 8 ini karena dari 3 tambah 4 tambah 1. Kemudian nomor 4, 12 T pangkat 7 dibagi 2T pangkat 4 sama dengan 12 T pangkat 7 dibagi 2 T pangkat 4. Di sini 12 dan 2-nya kita uraikan jadi bentuk pembagian. Kemudian variabel T-nya ini T pangkat 7 dibagi T pangkat 4. Kemudian 12 bagi 2 sama dengan 6. Kemudian T pangkat 7 dikurang 4. Ini kita gunakan sifat kedua. Di sini jadinya T pangkat 3. Jadi hasilnya 6T pangkat 3. Kemudian nomor 5, 6 pangkat 4 dikali pangkat 2 sama dengan 6 pangkat 4 kali 2. Ya, 6 pangkat 4 kali 2 ini kita gunakan sifat ketiga. Ini hasilnya jadi 6 pangkat 8
Kemudian nomor 6, 8 pangkat 3 dikali 7 pangkat 3 sama dengan 8 kali 7 pangkat 3. Ini kita gunakan sifat keempat. Kemudian nomor 7, 2 pangkat 3 dibagi 7 pangkat 3 sama dengan 2 per 7 pangkat 3. Ini kita gunakan sifat kelima. Nomor 8, di sini 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 kali 27 per 125. Ini 27 dan 125 kita kerjakan terlebih dahulu. Kita uraikan menjadi 3 pangkat 3 untuk 27 dan 5 pangkat 3 untuk 125. Kemudian kita uraikan lagi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Ini hasilnya, jadi terus 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3. Ini kita gunakan sifat pertama, jadinya 3 pangkat 2 ditambah 3, kemudian 5 pangkat 2 ditambah 3. Ini hasilnya 3 pangkat 5 dibagi 5. Ini kita gunakan sifat kelima, jadi 3 per 5 pangkat 5. Kemudian nomor 9, di sini 16 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dibagi 81 dikali 256. Ini 81 dan 256 kita uraikan terlebih dahulu menjadi 3 pangkat 4 untuk 81 dan 4 pangkat 4 untuk 256. Setelah itu kita uraikan yang 16 dan 4-nya ini 4 pangkat 2 untuk 16 dan 2 pangkat 2 untuk 4. Kemudian di sini kita gunakan sifat ketiga, jadi 4 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4 pangkat 4, kemudian 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 4. Ini hasil sementaranya. Nah, untuk pengertian seperti ini, teman-teman bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama yaitu kita bagi ya. Jadi di sini 4 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4. Kita bagi nilai yang sama. Di sini 4 pangkat 4 dibagi 4 pangkat 4 hasilnya 1 ya, bukan berarti 0. Di sini jadinya 1 dikali 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 4, kemudian 3 pangkat 4 dikali 1 sama dengan 3 pangkat 4. Ini hasilnya 2 per 3 pangkat 4. Kita gunakan sifat kelima. Kemudian untuk cara yang kedua, di sini 4 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4 dikali 4 pangkat 4. Di sini kita gunakan sifat keempat. Di sini jadinya 4 kali 2 pangkat 4, kemudian dibagi 3 kali 4 pangkat 4. Kita hitung hasilnya 8 pangkat 4 per 12 pangkat 4. Kemudian kita gunakan sifat kelima, jadi 8 per 12 pangkat 4. Kemudian kita sederhanakan lagi, 8 per 12 ini menjadi 2 per 3. Jadi keduanya ini kita bagi dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2, kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3. Jadi mau teman-teman gunakan cara 1 atau cara 2, hasilnya sama saja. Oke, ini nomor yang terakhir. Di sini nomor 10. Ini 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 dikali pangkat 2. Ini hasilnya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4. Nah, ini 3 pangkat 2 dikali pangkat 2. Kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya 3 pangkat 4. Kemudian ini yang dalam kurung kita kerjakan. Dan ini menggunakan sifat pertama. Jadi 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 4. Di sini 3 pangkat 6 dikurang 4 sama dengan 3 pangkat 2. Ini kita gunakan sifat kedua. Ya, demikian pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat dan salam damai semuanya.